Apa kabar semuanya sahabat? Insyaallah baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kami Abang Salam 6. Dan di video kali ini kami menuju ke salah satu masjid yang dinamakan Masjid Ghamamah atau Masjid Awan. Seperti apa masjidnya dan seperti apa sejarahnya? Ikuti kami terus sahabat. Di depan kami ini sahabat terlihat ada sebuah masjid. Ini yang dinamakan Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Awan yang berada di kota Al-Madinatul Munawwarah. Lebih tepatnya di sekitar Masjidin Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? Insyaallah baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kami Abang Salam 6 yang selalu menampilkan konten-konten Islami. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi aktivitas Anda di hari ini. Pecinta sejarah, di pagi ini kami berada di sekitar Masjid Awan atau Masjid Al-Ghamamah ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajak masyarakat pergi ke Al-Musalla ini atau ke tanah lapang, lebih tepatnya yaitu di Masjid Al-Ghamamah ini. Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya pada saat itu untuk melakukan sholat istisqa. Beliau membalikan selendangnya dan sholat mengimami kami 2 rakaat dengan mengeraskan bacaannya. Dalam 2 rakaat itu, lalu mereka dituruni hujan. Pecinta sejarah, menurut sejarah yang lain, Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Awan ini, masjid ini awalnya adalah tanah lapang. Di sanalah Nabi pertama kalinya melaksanakan sholat Idul Fitri, yakni pada tahun kedua Hijriah. Belakangan Masjid Awan ini didirikan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya Masjid Al-Ghamamah ini merupakan sebuah masjid yang berada di sebelah barat Masjidin Nabawi. Masjid ini terletak jaraknya sekitar 300 meter dari Masjidin Nabawi. Pecinta sejarah, menurut sejarah yang lain, peristiwa yang terjadi di Masjid Awan ini tidak hanya Rasulullah SAW melakukan sholat Id atau melakukan sholat istisqa di sini. Menurut sejarah yang lain, Rasulullah SAW pernah melakukan sholat gaib di tempat ini atau di Masjid Awan ini. Sholat gaib dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para kaum muslimin atau para sahabatnya di masa itu. Sholat gaib dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk penghormatan kepada Raja Habasyi yang meninggal pada saat itu. Raja Habasyi tinggal di negeri Habasah sebagai bentuk penghormatan karena pernah melindungi para kaum muslimin di masa Rasulullah SAW. Seperti inilah suasana sore di Masjid Al-Ghamamah atau di Masjid Awan. Masya Allah, tabarakallah. Ya sahabat, saat ini kami berada di sekitar Masjid Ghamamah. Kami ini. Nah, jadi para jemaah di tempat ini bisa menikmati keindahannya suasana yang ada di sekitar Masjid Ghamamah. Jadi tidak hanya melihat Masjid Ghamamah ataupun mendengarkan sejarah-sejarah tentang Masjid Ghamamah, para jemaah di sini bisa menikmati suasana indah di pagi hari ataupun di sore hari. Pecinta sejarah, dari zaman ke zaman perubahan terus terjadi. Begitulah yang terjadi di negara Arab Saudi khususnya. Perubahan terjadi di tempat ini. Di wilayah Masjid Al-Ghamamah saat ini sedang dijadikan taman oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi para jemaah dengan leluasa bisa menikmati suasana indah di sekitar Masjid Al-Ghamamah atau di Masjid Awan ini. Di sekitar Masjid Awan atau Masjid Al-Ghamamah ini, saat ini tersedia aneka makanan dan minuman. Jadi para jemaah ketika berkunjung ke tempat ini, dengan leluasa bisa memesan makanan dan minuman di tempat ini, sekaligus duduk santai bersama sanak famili dan keluarganya. Di depan kami ini sahabat tertulis Masjid Al-Ghamamah. Inilah Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Awan yang berada di kota Al-Madinatul Munawwarah. Seperti inilah bentuk masjidnya para sahabat. Perlu diketahui bahwasanya Masjid Al-Ghamamah ini tidak digunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk sholat 5 waktu tetaplah ke Masjidin Nabawi, Masjid Rasulullah SAW. Jadi ketika para jemaah tiba di tempat ini, para jemaah hanya bisa melihat Masjid Al-Ghamamah ini sekaligus melihat keindahan masjidnya. Dan para jemaah tidak melaksanakan sholat di sini karena tidak ada perintah atau keistimewaan di masjid ini, kecuali di Masjidil Quba, Masjid Rasulullah SAW yang dibangun terlebih dahulu sebelum Masjidin Nabawi.
Semoga para sahabat ataupun para jemaah bisa berkunjung ke tempat ini sekaligus melihat keindahan Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Awan ini. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya di bulan Januari tepat di tanggal 23 ini, cuaca di kota Al-Madinatul Munawwarah sudah tidak dingin lagi. Seperti yang sahabat ketahui bahwasanya di negara Arab Saudi khususnya, di setiap 6 bulan sekali, 6 bulan itu musim panas dan 6 bulan musim dingin. Dan saat ini di bulan Januari, di kota Al-Madinatul Munawwarah sudah mulai musim panas. Jadi cuaca saat ini sudah mulai panas sahabat di kota Al-Madinatul Munawwarah. Lihatlah di depan kami ini sahabat, para jemaah silih berganti mendatangi wilayah Masjid Al-Ghamamah ini. Ini jemaah dari Turki yang mendatangi Masjid Awan ini. Ketika para jemaah ataupun para sahabat berkunjung ke tempat ini, pasti terbiasanya para jemaah bermain dengan burung dara yang ada di sini. Karena di sekitar Masjid Al-Ghamamah atau di Masjid Awan ini sangat banyak burung dara. Inilah tempat duduk di depan kami ini sahabat. Jadi para jemaah dengan leluasa duduk santai di sini, sekaligus bisa memesan makanan ataupun minuman. Tempat-tempat yang ada di sekitar Masjid Al-Ghamamah ini baru dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi saat ini, di sekitar Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Awan ini sudah dijadikan taman oleh pemerintah Arab Saudi. Masya Allah, tabarakallah, keindahannya sangat luar biasa. Di setiap pagi dan sore biasanya para jemaah silih berganti mendatangi tempat ini, sekaligus duduk santai di tempat ini dan melihat tempat-tempat bersejarah di tempat ini. Ketika para sahabat ataupun para jemaah sedang berada di kota yang mulia atau di Al-Madinatul Munawwarah, jangan lupa mampir ke tempat ini, ke wilayah Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Awan ini. Karena di sini tempatnya sangat luar biasa. Ya sahabat, seperti inilah suasana keindahan di sekitar Masjid Al-Ghamamah. Dan di pagi hari, Masya Allah, tabarakallah. Dan di tempat ini kebanyakan para jemaah Indonesia yang mengunjungi tempat ini dan mendatangi Masjid Al-Ghamamah. Ya sahabat, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari kami. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di share atau di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.